Assalamualaikum. Hai Sobat Signe, ketemu lagi di kajian Ramadan bersama Signe. Hari ini Teta akan membahas tentang sejarah Islam. Nah, tapi kita akan membahas tentang VOC. Tahu kan VOC itu apa? Dari zaman SD, SMP, SMA kita belajar tentang VOC. Tapi apa hubungannya dengan sejarah Islam? Ya kita saksikan di video selanjutnya. Jadi VOC itu adalah perusahaan multinasional yang pertama berbasis di Belanda. Jadi perusahaan ini berdiri di tahun 20 Maret 1602. Bahkan VOC itu ya mengalahkan semua perusahaan multinasional pada saat ini. Parah. Jadi kekayaan VOC yang selama 350 tahun, kebayang ya, selama 350 tahun itu menyengkram Indonesia, itu setara dengan Apple, Microsoft, ExxonMobil, Amazon, Tencent, Wells Fargo, itu jika disatukan. Parah kan? Perusahaan yang paling bernilai di dunia, dan contoh Apple saja itu hanya 11% dari kekayaan VOC. Parah. Namun, apa sebab musabab VOC menjajakan kapal-kapalnya di dunia Islam? Ternyata, selidik punya selidik, VOC itu memiliki balas dendam pribadi terhadap kejayaan umat Islam pada saat itu. Jadi, semenjak Islam datang dan terwakili oleh Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, jadi jalur-jalur perekonomian dunia didominasi oleh pengusaha muslim dari berbagai bangsa. Kegiatan ekspor impor di dunia pada saat itu berpusat di Laut Tengah, Laut Merah, dan Jalur Sutra. Dan faktanya ya, pelabuhan-pelabuhan pada saat itu dimiliki oleh kekhalifahan. Keren. Eropa pada saat itu hanya mampu menjadi pemain lokal yang membayar pajak kapalnya kepada dua polisi besar maritim internasional, yaitu Tunisia dan Aljazair. Luar biasa keren kan? Terlebih, semenjak Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel pada tahun 1453, keadaan berubah drastis. Jangan kamu kira ya, Konstantinopel hanya sejenis kota saja dan bangunan di atasnya. Tidak. Konstantinopel lebih berharga dari itu. Karena Konstantinopel itu merupakan simpul perekonomian dunia. Membuat Napoleon Bonaparte berkata, "If the earth will be the single state, Istanbul would be the capital." Itulah pula yang membuat sejarawan Eropa menjadikan penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai awal periode modern Eropa. Loh, kok bisa? Dimulailah ekspedisi demi ekspedisi untuk mencari jalan baru, karena mereka sudah mulai putus asa untuk bertarung dengan perekonomian yang dimiliki oleh kekhalifahan Islam di Asia, Afrika, serta Eropa. Kamu pasti kenal dong dengan Bartolomé Dias, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco da Gama, James Cook, Columbus, dan lain-lain, yang mereka itu adalah pelaut yang sampai saat ini pun dianggap pahlawan di dalam buku sejarah kita. Nah, VOC itu adalah evolusi dari penjajahan itu. Jadi alasan mereka untuk melakukan penjelajahan di tanah-tanah baru sebenarnya hanyalah sebagai alasan untuk penjajahan gaya baru. Dan VOC merupakan perusahaan pertama yang memperjualbelikan masyarakat Afrika yang mereka tawan sebagai budak dan dikirim ke negara-negara Eropa lainnya. Dan sudah tercatat lebih dari 50.000 masyarakat Afrika Muslim yang mereka jadikan budak. Dan dalam perjalanan karir perusahaan ini pula sudah banyak bersinggungan dengan kekhalifahan Utsmaniyah yang pada saat itu menjadi benteng utama kaum muslimin. VOC banyak menghembuskan
nafas-nafas pemberontakan serta mendanai aksi teror-teror yang dilakukan di wilayah pesisir kaum muslimin. Saatnya, pada tahun 1823, Belanda itu menyerang Aceh yang pada saat itu sudah mempunyai banyak relasi dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Istanbul langsung dengan cepat mengirimkan armada lautnya untuk membantu para pejuang Aceh pada saat itu. Nah, sudah tahu kan asal mulanya VOC dan kaitannya dengan Daulah Islam? Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan bentuk salah satu cara mereka untuk meruntuhkan Daulah Islam yang pada saat itu sedang pada masa kejayaannya. Dan para penjajah juga butuh waktu ratusan tahun loh untuk menghancurkan Daulah Islam pada saat itu. Mudah-mudahan dengan adanya kajian kita saat ini bisa menumbuhkan rasa semangat kita untuk memperjuangkan penegakan Daulah Islam dan khilafah di muka bumi ini. Walaupun butuh waktu beratus-ratus tahun untuk memperjuangkannya. Seperti lagunya The Massive, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Ayo, kita kembalikan lagi kejayaan Islam seperti apa yang pernah Rasulullah perjuangkan. Allah